Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur padamu Bapa untuk berkat-Mu yang masih melimpah dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati Bapa. Kiranya firman-Mu ini menjadi sebuah tongkat pedoman dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada minggu ini, minggu ke-8 Dung Trinitatis, nats firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Matius 27 ayat 1 sampai 10. Matius 27 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mari saudara-saudara mengikuti dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kepada kami? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan mengantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membelikan dengan uang ini tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat penguburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema yang saya ambil dari nats ini yaitu penyesalan tanpa pertobatan adalah sia-sia. Sekali lagi, penyesalan tanpa pertobatan adalah sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita semua tahu bahwasanya Yudas adalah seorang pengkhianat. Dia berkhianat kepada Yesus Kristus, tetapi jarang dikupas bahwasanya Yudas menyesali perbuatannya. Tetapi di Alkitab tidak ada dikatakan bahwasanya Yudas telah bertobat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yudas bagi banyak orang Kristen adalah salah satu tokoh yang tidak disukai. Hal tersebut dikarenakan dia telah mengkhianati Yesus. Ia menjual Tuhannya demi memenuhi keinginan nafsu duniawinya. Namun ada hal yang menarik dari kisah Yudas ini, yaitu ketika gurunya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Di sini dia menyesal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini ada 3 garis besar, yaitu yang pertama, Yudas menyesali perbuatannya. Garis besar yang pertama ini terdapat 2 poin kecil. Salah satunya yaitu yang pertama, ia
menyesal waktu melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setelah ia melihat gurunya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, Yudas menyesal. Dalam penyesalan, kenapa sekarang Yesus disalibkan? Tetapi di dalam hatinya tidak ada pertobatan. Ia tidak sadar bahwa ia harus berbalik ke jalan yang benar, bahwa ia harus menyesal dan melakukan pertobatan. Tetapi di sini dia hanya menyesal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini bahwasanya persoalannya bukan karena besar dosa kita, tetapi persoalannya bagaimana kita, apakah kita menyesal dan melakukan pertobatan. Kita bisa melihat contoh di sini atau ilustrasi, yaitu ketika seseorang yang sudah sering menghisap sabu-sabu seperti itu, saudara-saudara. Pada saat itu mereka melakukan suatu kumpulan, mereka merayakan suatu pesta, yaitu pesta sabu-sabu. Jadi ketika mereka tertangkap oleh polisi, di sini mereka menyesal. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah mereka menyesal dan bertobat? Tetapi di sini tertulis bahwasanya mereka menyesal bukan untuk bertobat, tetapi mereka menyesal karena mereka kurang bijak, kurang pintar untuk menutupi kesalahan mereka. Mereka menyesal karena mereka kenapa bisa ketahuan seperti itu. Jadi di sini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini mereka menyesal bukan untuk bertobat. Jadi menyesal pada dasarnya memang baik, namun penyesalan yang tidak dilanjuti dengan pertobatan adalah sia-sia. Jika saudara telah melakukan hal yang buruk, hal yang jahat, segeralah sadar dan bertobat. Poin kecil yang kedua ialah ia mengembalikan uang hasil menjual Yesus itu kepada imam-imam. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setelah ia melihat gurunya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, Yudas menyesal. Dalam penyesalan, ia mengembalikan uang darah yang diterimanya. Para imam-imam di sini tidak menerima uang tersebut, dan di sini para imam-imam dan tua-tua bukan sekedar tidak menerima, tetapi juga mengatakan bahwasanya penyesalannya itu adalah urusannya sendiri, urusan Yudas sendiri, bukan urusan mereka. Kita ketahui saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum Yesus mati dan bangkit, maka peraturan di PL bahwasanya orang-orang yang melayani Tuhan itu ialah para imam, yang fungsinya adalah menjadi pengantara antara orang yang berdosa dengan Allah. Orang yang menyadari dosanya memang harus datanglah kepada imam, dan imam itu harus mengadakan pendamaian antara orang yang berdosa dengan Allah. Tetapi lucunya di sini mereka menganggap penyesalan Yudas ini adalah tidak tanggung jawab mereka, tetapi penyesalan Yudas ini adalah urusan Yudas sendiri. Kita bisa melihat ilustrasi seperti seorang pencuri. Seorang pencuri ini mencuri dari toko, tetapi dia sadar bahwasanya dia salah. Dia salah mencuri yang bukan miliknya. Dia sadar dan ingin mengembalikan hasil curiannya tersebut dan meminta maaf kepada pemilik toko tersebut.
Tetapi ketika dia datang dan minta maaf dan mengembalikan hasil curiannya tersebut kepada pemilik toko ini, pemilik toko ini malah lebih memberikan hukuman yang lebih parah kepada dia. Di sini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus bersimpati kepada orang yang sadar akan dosanya dan menyesali dosanya. Garis besar yang kedua ialah Yudas sadar telah berbuat dosa. Poin kecilnya di sini ialah ia memberikan pengakuan bahwa ia berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini Yudas sadar ia berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Ketika Anda salah kepada seseorang, janganlah hanya minta maaf kepada dia, tetapi kiranya kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Kalau saudara merasa telah melakukan sesuatu kesalahan terhadap seseorang, maka tidak cukup hanya menyesal, tidak cukup hanya minta maaf kepadanya. Saudara juga harus datang kepada Tuhan untuk meminta ampun kepadanya. Dan haruslah Anda bertobat. Haruslah Anda jangan lagi melakukan hal kesalahan yang sama seperti itu, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, garis besar yang ketiga ialah Yudas mengakhirinya. Poin garis besar yang ketiga ini terdapat 2 poin kecil. Poin kecil yang pertama yaitu melemparkan uang itu ke dalam bait Allah. Di sini Yudas berusaha mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada para imam dan tua-tua, tetapi ditolak, dan Yudas pun melemparkan uang itu ke bait Allah. Di sini berikanlah hati untuk yang sudah mempunyai hati niat untuk berbuat baik, dari jalan yang jahat menuju jalan yang baik. Dia sudah melemparkan uang itu, seharusnya dia meminta pengampunan kepada Yesus. Tetapi di sini dia hanya melakukan itu. Dia tidak bertobat, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini bahwasanya para imam-imam tidak mau memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan, karena itu adalah uang darah yang salah dari sikap mereka di sini. Ialah bahwasanya mereka sangat tidak konsisten. Mereka mau berdusta, memfitnah, bahkan membunuh Yesus yang tidak bersalah. Kita bisa lihat, bandingkan sikap mereka ini dengan kata-kata Yesus tentang mereka dalam Matius 23 ayat 23 sampai 24. Poin kecil yang kedua yaitu pergi dan menggantungkan diri. Di sini saudara-saudara, kesedihan, penyesalan Yudas ini bukan menghasilkan pertobatan, tetapi menghasilkan kebinasaan. Di sini bahwasanya menunjukkan bahwasanya kesedihan, penyesalan Yudas ini tidak datang dari Allah. Yudas juga menyesali kekeliruannya. Sayangnya ia memilih jalan yang salah. Dia memilih jalan untuk bunuh diri, untuk membayar kesalahannya. Tidak sedikit orang memang seperti ini. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini penyesalan adalah sebuah kesempatan dan anugerah dari Allah. Masing-masing kita tentu pernah berbuat kesalahan,
dan hal itu menimbulkan rasa bersalah di dalam hati. Allah menghargai penyesalan tersebut, dan Dia sungguh memakai kesalahan itu untuk menyatakan rencananya yang besar dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, menyesal pada dasarnya memang baik. Namun penyesalan yang tidak dilanjuti dengan tindakan berubah atau bertobat tidak ada gunanya. Jika saudara telah melakukan sesuatu yang salah atau yang buruk, segeralah sadar dan bertobat. Dan setiap perilaku yang buruk yang dilakukan jangan sampai terlambat, karena penyesalan yang terlambat tidak ada gunanya. Pernahkah Anda, saudara-saudara sekalian, merasa bersalah dan menyesal setengah mati setelah melakukan sesuatu? Saya cukup pernah, bahkan cukup sering mengalaminya. Seringkali rasa sesal itu begitu kuat dalam diri saya, mencengkram saya sehingga sepanjang hari saya tidak bisa melakukan aktivitas saya. Saya hanya termenung, saya hanya bisa meratapi. Saya merasa malu dan marah. Mengapa saya melakukan hal itu? Seperti itu saudara-saudara. Bahkan saya juga mau kadang berpikir yang aneh-aneh. Tetapi di sini saudara-saudara, sesungguhnya baik jika kita menyadari kesalahan dan menyesalinya. Namun jangan biarkan penyesalan membuat kita tidak bertobat. Tetapi penyesalan ini membuat kita jadi putus asa, bahkan mengakhiri hidup kita. Bukan ini yang dimau Tuhan. Tetapi ketika kita menyesal, baiklah kita melakukan pertobatan. Di sini kita tinggalkanlah dosa dan mulailah babak baru bersama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada minggu ini, yaitu tema minggu ini, yaitu manusia tidak untuk diperjualbelikan. Pertanyaannya tentang siapakah manusia dan apa artinya menjadi manusia mungkin sudah sangat sering, bahkan sering kita pertanyakan dalam hati kita. Banyak orang Kristen yang memiliki pengetahuan yang kuat, pengetahuan yang baik tentang Alkitab, tetapi masih banyak yang gagal memahami pengertian yang dikatakan Alkitab tentang diri kita sendiri, tentang manusia. Kita juga dapat melihat bahwa pada zaman ini, pada saat ini, manusia telah direndahkan sampai pada titik terendah dalam sejarah dunia. Kita lihat banyak perdagangan anak dan pelacur, seolah-olah mengindikasikan bahwa manusia tidak berguna. Hanya serendah itu. Seolah-olah manusia seperti daging yang diperjualbelikan. Potret situasi masyarakat pada masa kini semakin mengesampingkan nilai-nilai manusia. Manusia adalah ciptaan Allah. Manusia adalah citra Allah. Tuhan menciptakan manusia sebagai citra Allah. Jadi pantaskah manusia untuk diperjualbelikan? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Manusia di sini adalah ciptaan Allah
menjadi citra Allah. Jadi memang tidak pantas sama sekali manusia itu diperjualbelikan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setiap tindakan pasti punya resiko. Jika berperilaku baik, maka resikonya pun baik. Tetapi jika berperilaku buruk, maka resikonya pun buruk. Dipastikan risikonya pun buruk pastinya, saudara-saudara. Karena itu, jika kita mendengar suara Allah lewat ibadah, lewat khotbah, atau lewat pengalaman hidup kita, jangan keraskan hatimu, saudara-saudara. Jangan keraskan hati kita, tetapi sambutlah anugerah Tuhan lewat setiap bentuk didikan, lewat setiap bentuk berkat, lewat setiap bentuk teguran, supaya jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, karena semuanya itu tidak ada gunanya lagi. Demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Bapa, Engkau tuntun kami Bapa. Kiranya kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kiranya kami tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Tetapi kiranya Engkau berikan kami kebijaksanaan agar kami bisa menentukan bagaimana yang Engkau kehendaki. Bapa yang baik, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.